Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Firdaus Uno kembali dalam seri step by step bagaimana memulai bisnis travel. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya saya sudah menjelaskan di video terdahulu tentang bagaimana kita mencari atau mengidentifikasi produknya, bagaimana kita mencari suppliernya untuk menyediakan produk tersebut, ya. Nah, ketika kita sudah menentukan kita mau bergerak di pasar apa, inbound kah atau outbound kah, kita sudah punya produk yang akan kita jual, kita sudah tahu suppliernya atau operatornya siapa, maka tiba saatnya sekarang bagaimana caranya kita melakukan penjualan, ya. Nah, di bisnis yang konvensional, bisnis tour and travel yang konvensional yang selama ini dijalankan oleh orang, ya tentu saja dengan membuka kantor, ya. Tetapi tujuan dari video ini sebenarnya kita atau saya ingin mempersiapkan kalian untuk beroperasi secara mandiri sebagai seorang independent tour and travel consultant, ya, sebagaimana yang saya jalankan. Nah, oleh karena itu, saya berasumsi bahwa kalian tidak harus selalu memulai dengan memiliki kantor secara fisik, ya. Yang saya lakukan dulu, ya, saya juga tidak kemudian punya kantor secara fisik, ya, di mana saya bisa memperlihatkan foto dari kantor tersebut terhadap pelanggan saya atau calon pelanggan saya, ya. Tetapi yang pasti yang harus kita lakukan, bagaimana kita memiliki keberadaan meskipun tidak fisik tapi dia bisa secara online. Ini yang paling penting sebenarnya, ya. Jadi di kondisi sekarang ini bahkan kadang-kadang keberadaan fisik itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah kalian bisa memiliki keberadaan secara online. Walaupun nanti ada suatu masa atau suatu tahapan di mana memang keberadaan fisik kalian itu menjadi penting untuk membesarkan bisnis kalian, ya. Nah, kalau begitu di video kali ini kita ingin lebih persempit temanya. Yang kita ingin bicarakan adalah bagaimana kita ingin memiliki keberadaan secara online yang kemudian itu menjadi media kita untuk jualan. Oke? Ya, tentu saja yang pertama kalian harus menentukan kalian ingin jualan itu mau pakai bendera apa gitu, ya. Apakah tetap sebagai menggunakan nama kalian ataukah yang tentunya tidak lazim. Misalkan saya jualan paket tour, jualan tiket dan segala macam menggunakan nama saya Irwan Firdaus Uno, itu tidak lazim, ya. Kecuali kalau memang kalian hanya sekedar ingin jualan personal saja, ya. Kalian beritahu semua kenalan kalian, saya ada jualan ini loh, jualan paket-paket tour and travel, seperti itu. Nanti kalau butuh sesuatu ke saya aja, ya. Nah, itu mungkin bisa, tetapi skala bisnis Anda tidak akan berkembang kalau seperti itu. Oleh karena itu tentu saya menyarankan Anda membuat satu nama, ya. Kalau saya ketika awal-awal saya memulai bisnis saya, itu saya menggunakan nama Indonesia Travel Service, ya. Bahkan ya karena saya juga orangnya senang desain dan segala macam, maka saya mencari nama yang kira-kira nama ini akan memberikan kesan bahwa saya sudah mapan gitu, ya. Begitu juga logonya. Jadi kita mencari nama, mendesain logo, ya, sampai dengan membuat kartu nama, itu semua kita usahakan supaya bisa meyakinkan, tetapi juga jangan terlalu over. Karena ketika Anda terlalu over, ya, Anda memberikan kesan yang lebih dari apa yang bisa Anda berikan, itu nanti akan membuat pelanggan Anda menjadi kecewa karena harapannya lebih tinggi daripada yang bisa Anda berikan. Seperti itu. Nah, begitu itu semua sudah siap, kalian sudah punya nama, misalkan jadi tadi saya bilang awalnya saya bergerak dengan nama Indonesia Travel Service yang saya singkat sebagai ITS. Belakangan saya berubah menjadi Jalan-Jalan Group, ya. Bahkan saya sudah punya PT yang menaungi itu, ya. Tentu ini berkembang, ya, ketika
skala bisnis saya sudah menjadi lebih besar dan memang kebutuhan ke arah itu sudah ada. Nah, jadi sekarang saya bergerak dengan bendera jalan-jalan grup, ya. Nah, kalau ini sudah kalian adakan, sudah kalian lakukan, tinggal sekarang kalian memilih media keberadaan online kalian itu apa gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin karena keterbatasan pengetahuannya itu hanya sekedar bermain di sosial media, misalkan di Facebook atau di Instagram atau di Twitter. Ya, saya sih sarankan yang mesti Anda miliki pertama adalah di Facebook. Kalian harus membuka page ya untuk nama travel kalian itu, nama bisnis kalian itu ya. Paling tidak fanpage-nya harus ada lah. Oke, karena nanti itu bisa kalian lakukan atau bisa kalian jadikan sebagai referensi keberadaan kalian secara online. Di situ kalian akan cantumkan alamat kalian, nomor kontak kalian, email kalian, dan seterusnya. Ya, termasuk juga nanti kalau ada produk-produk yang kalian tawarkan, ya kalian harus upload ke fanpage tersebut. Ya, kemudian juga jadi itu akan menjadi media kalian, ya. Media kalian untuk memberitahukan ke sebanyak mungkin orang atau calon pelanggan bahwa kalian eksis, kalian ada, dan produk-produk apa saja yang kalian tawarkan, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah yang saya sangat sarankan, Instagram juga bagus ya, cuman Instagram kan lebih ke arah fotonya ya, foto-foto. Dan ini sebenarnya sangat mendukung. Oleh karena itu sebaiknya kalian memiliki stok foto yang cukup bagus, cukup memadai, menarik ya. Dan juga ketika kalian sudah berhasil, sudah jalan bisnisnya, kalian berangkat tur kemana-mana, apakah itu dalam negeri maupun luar negeri, ya usahakan kalian memiliki foto-foto yang bagus untuk kalian upload ke Instagram kalian seperti itu. Ya, tetapi ada satu yang sangat saya sarankan yang lain adalah ini bagi kalian yang betul-betul memulai loh ya, adalah menggunakan WhatsApp ya. Jadi kalau selama ini kalian WhatsApp itu hanya sekedar kalian gunakan untuk komunikasi dengan teman atau kerabat dan siapa saja, maka ketika kalian melaksanakan bisnis ini, kalian harus memperlakukan WhatsApp itu sebagai sesuatu yang sangat penting, ya, seperti itu. Jadi kalian harus bisa senantiasa berpikir bagaimana caranya saya memperbanyak jumlah kontak dalam WhatsApp saya, yang nantinya orang-orang ini kemudian bisa menjadi pelanggan potensial Anda, karena Anda bisa menyebarkan informasi mengenai keberadaan Anda, mengenai produk Anda, produk-produk yang kalian tawarkan itu melalui WhatsApp itu, ya. Dan saya sangat merekomendasikan kepada kalian untuk menggunakan WhatsApp for Business, ya, WhatsApp Business, ya. Di dalam WhatsApp Business itu ada satu fasilitas di mana kita bisa membuat katalog dari produk-produk kita, ya. Nah, katalog ini penting, ya, karena nanti melalui katalog ini kalian bisa melakukan promosi ke semua orang yang ada di dalam kontak WhatsApp kalian, ya, seperti itu. Bahkan sekarang ini ada aplikasi-aplikasi yang ditawarkan secara bebas, di mana kalian kalau ingin menggunakan itu biasanya dia berbasis subscription, berbasis langganan. Jadi kalian bayar per tahunnya berapa? Saya menggunakan itu juga, ya. Per tahunnya misalkan berapa ratus ribu, ya. Tetapi kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk membroadcast, menyiarkan pesan-pesan ke banyak orang dalam satu kali klik, ya. Dulu awalnya saya biasanya menggunakan fasilitas broadcast, ya, BC seperti itu. Tapi rupa-rupanya saya pelajari dengan fasilitas ini itu memberatkan dari sisi HP kita, ya, memakan memori, begitu juga baterai. Gitu.
Tetapi ketika saya beralih ke aplikasi untuk menyiarkan pesan secara massal ini, itu kita mengerjakannya dari laptop misalkan atau dari desktop. Kita masukkan pesan-pesan yang ingin kita kirim, kemudian kita lampirkan fotonya, ya, kemudian kita upload kontaknya. Itu cuma satu kali klik maka dia akan berjalan secara otomatis. Bahkan itu bisa kita atur jadwal pengirimannya. Oke. Nah, saya sarankan yang ini sebaiknya kalian miliki. Nah, apabila kemampuan kalian sudah lebih tinggi lagi, ya kalau misalkan punya modal sejak awal untuk melakukan yang berikutnya ini, saya sih highly recommend. Saya sangat merekomendasikan Anda punya ini. Apa itu? Punya website. Ya, website itu penting. Alhamdulillah kalau saya pribadi, saya awalnya itu tidak punya pengetahuan tentang pembuatan website, tetapi saya punya pengetahuan dasar dalam membuat blog. Jadi dulu ketika saya baru mulai, saya sangat familiar dengan fasilitas Blogspot. Sekarang jadi blogger kalau saya nggak salah ya. Nah, Blogspot kan dulu dipakai orang untuk ngeblog aja, membuat tulisan-tulisan dan segala macam. Belakangan dia berubah fungsi, banyak digunakan orang untuk berbisnis ya. Kemudian belakangan lagi muncul WordPress yang lebih canggih sebenarnya. Bahkan WordPress sampai sekarang ini menjadi salah satu portal yang banyak digunakan oleh bisnis baik kecil, menengah maupun besar untuk membuat website mereka ya. Nah, saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menguasai bagaimana membuat website dengan menggunakan WordPress ini. Bahkan sampai sekarang pun juga pengetahuan saya masih terbilang terbatas, tapi paling tidak dengan pengetahuan itu sekarang saya sudah lebih nyaman ketika punya ide-ide tertentu, ingin menjual paket-paket tertentu, saya bisa dengan mudah sekarang membuat websitenya ya. Walaupun nanti di dalam website ini ada fungsi-fungsi yang memang harus dikerjakan oleh orang-orang yang profesional. Nah, ketika itu terjadi, maka ya mau tidak mau saya harus membayar orang lain untuk melakukannya untuk saya. Seperti itu ya. Nah, website ini penting, sangat-sangat penting. Saya harus katakan bahwa mayoritas dari penjualan saya itu datangnya dari website. Dan di website ini saya menambahkan fasilitas chat online. Dan ini juga banyak tersedia sekarang secara online ya. Saya menambahkan itu sehingga orang-orang ketika berkunjung ke website saya bisa langsung chatting dari website ya, tidak harus menggunakan WhatsApp. Walaupun nanti ujung-ujungnya follow up-nya juga melalui WhatsApp seperti itu ya. Nah, saya merekomendasikan bahkan kalau bisa teman-teman sejak awal mempersiapkan dana atau mempersiapkan diri kalau memang tidak mau keluar dana terlalu banyak untuk bisa membuat website ini. Jadi ketika detik kalian memutuskan ya udahlah sekarang saya pokoknya mau ngikutin Bang Irwan, mau jadi seorang independent tour and travel consultant ya. Saya udah siap nih, produk-produk yang mau saya jual adalah produk yang ini. Saya mau mainnya di pasar outbound, jadi target pasarnya orang-orang Indonesia yang akan keluar negeri misalkan. Saya mau konsentrasi ke negara Eropa misalkan. Itu semua udah kita pikirkan, sudah kalian tentukan. Nah, yang berikutnya adalah buatlah website itu. Oke? Buat website itu. Karena itu yang akan menjadi senjata atau media penjualan utama Anda kelak. Ya, walaupun semua yang lain akan mendukung, media sosialnya juga akan sangat mendukung, Instagramnya juga mendukung dan seterusnya. Oke? Nah, itu dulu informasi di step yang ini, yaitu media yang kalian butuhkan untuk melakukan penjualan. Simak terus video-video berikutnya di seri step by step bagaimana memulai bisnis travel. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.